Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasnam Zulfadli. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas manusia yang sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi tidak akan bisa lepas dari kehidupan manusia. Terbentuknya masyarakat sebagai kesatuan juga diawali dengan adanya komunikasi antar pribadi dalam masyarakat. Tanpa komunikasi tidak mungkin suatu masyarakat terbentuk. Begitupun sebaliknya, tanpa masyarakat, manusia tidak akan bisa mengembangkan komunikasinya. Jadi disadari atau tidak, komunikasi di sini merupakan kebutuhan bagi setiap manusia dan menjadi bagian kekal dalam kehidupannya, sepanjang manusia itu ingin tetap bertahan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Komunikasi tidak mungkin bisa lepas dari kehidupan manusia. Komunikasi akan menjadi satu di antara indikator penting dalam kualitas seseorang. Pribadi yang mampu berkomunikasi dengan baik akan bisa meraih kesuksesan dan meniti karir dengan mudah dan cepat diterima, serta disenangi oleh banyak orang, dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang memadai. Nah, di sini Sang Aran mengatakan bahwa seseorang atau setiap manusia itu sebaiknya mempelajari ilmu komunikasi, karena dengan mempelajari ilmu komunikasi akan mendatangkan manfaat bagi manusia itu sendiri. Manfaat yang pertama yaitu komunikasi yang baik dengan orang lain akan menempatkan orang tersebut atau membantu orang tersebut dalam karir dan pergaulannya. Yang kedua itu komunikasi yang baik dengan orang lain akan menempatkan seseorang pada posisi yang dihargai dan juga dihormati. Yang ketiga, komunikasi yang baik akan memberikan peluang dan potensi yang lebih besar kepada seseorang untuk berkarir di. Nah, yang terakhir yaitu keterampilan berkomunikasi, komputer, dan bahasa asing. Ketiga hal tersebut merupakan 3 ranking teratas dalam setiap penilaian pada lamaran pekerjaan. Pentingnya komunikasi menurut Profesor Deddy Mulyana bahwa ilmu komunikasi semakin memiliki posisi yang sangat penting dalam pengembangan dan pengkajiannya, selaras dengan perkembangan peradaban dan teknologi manusia. Oleh karena 3 alasan, yaitu komunikasi sebagai ilmu, komunikasi sebagai keterampilan, dan komunikasi sebagai penelitian. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi di sini sangatlah penting dalam kehidupan manusia, karena terbentuknya masyarakat sebagai suatu kesatuan juga diawali dengan adanya komunikasi antar pribadi dalam masyarakat. Selain itu, dengan berkomunikasi juga dapat menempatkan atau menentukan posisi seorang di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, dapat membantu kita dalam berkarir dan juga pergaulan, seperti dapat memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan dan juga disenangi oleh banyak orang. Nah, itulah penjelasan materi dari saya mengenai pentingnya komunikasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widya Antika. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu B. Bentuk-bentuk komunikasi. Semua kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi bentuk komunikasi menjadi 5 macam tipe. Yang pertama, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Kedua, komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Dan ketiga, komunikasi organisasi atau organization communication. Dan keempat, komunikasi massa atau massa communication. Dan terakhir, 5, komunikasi publik atau public communication. Sedangkan menurut Effendi sendiri, bentuk-bentuk komunikasi itu dirangkum menjadi 3 jenis. Yang pertama, komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi ini terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, komunikasi interpribadi atau interpersonal communication. Komunikasi interpribadi ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator dan juga bisa berperan sebagai komunikan. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication.
yaitu komunikasi yang berlangsung secara logis antara dua orang ataupun lebih. Lanjut, kedua, komunikasi kelompok. Michel Bergen dan Michel Ravner, seperti yang dikutip Senjaya, ia menjelaskan komunikasi kelompok adalah komunikasi tatap dilakukan 3 atau lebih orang guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan secara akurat. Lanjut. 3. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, ataupun sosial media. Contohnya ya seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Karakteristik komunikasi massa adalah bersifat umum. Artinya, pesan yang disampaikan itu bersifat heterogen. Kenapa? Karena ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat. Pesan yang disampaikan juga itu bersifat serempak dan seragam. Serta hubungan antar komunikan dengan komunikator sifatnya itu non-pribadi. Baik, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Baiklah, saya akan membahas poin ketiga, yaitu model-model komunikasi. Model-model komunikasi adalah representasi dari komponen-komponen yang penting dalam komunikasi tersebut. Para pakar bisa juga menggunakan kata-kata, angka, simbol, dan gambar dalam melukiskan suatu model komunikasi. Ada beberapa model komunikasi. Yang pertama yaitu model SR, di mana atau model stimulus response adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses, aksi, dan reaksi. Dalam model ini, kata-kata verbal, tulisan, isyarat nonverbal, gambar, atau tindakan tertentu yang merangsang seseorang untuk memberikan respon tertentu. Yang kedua yaitu model Aristoteles. Aristoteles adalah tokoh yang mengkaji komunikasi dengan tujuan persesuai dan merupakan perumus model komunikasi pertama. Model komunikasi Aristoteles ini menekankan pada 3 unsur. Yang pertama yaitu komunikasi, pesan, dan listener. Model komunikasi Aristoteles ini menekankan juga pada komunikasi teoritis atau yang lebih dikenal dengan komunikasi publik, yang menitik beratkan pada upaya persesuaian pembicara berusaha agar pendengar mau menerima pendapatnya. Yang ketiga yaitu model Lasswell. Lasswell mempunyai melalui komunikasi yang dimaksudkan yang dikemukakan pada tahun 1984 yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu pengawasan lingkungan, yang kedua korelasi sebagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon pada lingkungan, yang ketiga yaitu transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. 4 yaitu model Berlo, di mana pada model komunikasi ini juga memberikan kontribusi terhadap aspek efektivitas penyampaian pesan yang dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi, latar belakang sosial budaya, sikap, serta pengetahuan yang baik dari sisi pengirim maupun penerima pesan. Yang kelima yaitu model Tubbs. Adapun gagasan dari model ini yaitu komunikasi sesuai dengan konseptualisasi yang komunikasi sebagai proses transaksional, di mana kedua peserta komunikasi sebagai penerima sekaligus pengirim pesan.
Dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran di kelas, model komunikasi TOBS ini ditemukan dalam proses diskusi antara dua orang peserta didik atau lebih pada suatu misalnya pengerjaan kelompok. Baiklah, itulah yang bisa kami sampaikan terkait model-model komunikasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irdatul Amalia. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Adapun materi yang hendak saya bahas kali ini yaitu rintangan komunikasi. Adapun hambatan-hambatan dalam komunikasi, yang pertama, hambatan teknis, meliputi keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Menurut dalam bukunya pada tahun 1976, Cruden dan Sherman yang berjudul Personal Management menjelaskan jenis hambatan teknis dari komunikasi. Yang pertama, tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas. Yang kedua, kurangnya informasi atau penjelasan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan membaca. Yang keempat, pemilihan media atau saluran yang kurang tepat. Yang kedua, gangguan semantik, yaitu hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau secara efektif. Biasanya diakibatkan oleh perbedaan bahasa, perbedaan persepsi, penggunaan istilah yang berlebihan, ketidakmampuan dalam memilih kata atau kalimat. Untuk menghindari permasalahan tersebut, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakter komunikannya dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakai. Yang ketiga, hambatan manusiawi, terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau tidak kemampuan alat-alat panca indera seseorang. Nah, menurut Cruden dan Sherman, hambatan berasal dari dua. Yang pertama, hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia yang meliputi perbedaan persepsi, perbedaan umur, perbedaan keadaan, emosi, keterampilan, mendengarkan, perbedaan status, pencarian informasi, penyaringan informasi. Yang kedua, hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi. Misalnya, suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku staf dan efektivitas komunikasi organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komunikasi yang efektif. Secara garis besar, komunikasi efektif berarti menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat dan jelas, sehingga informasi yang kita sampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh orang lain. Komunikasi efektif menjadi salah satu hal penting di mana komunikator dapat menyampaikan pesannya secara baik dengan menggunakan media yang tepat dan dapat diterima oleh sasaran yang tepat. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah atau feedback antara komunikator dan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspons sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi. Setidaknya terdapat 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, kejelasan. Bahwa dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas, sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. Yang kedua, ketepatan. Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Yang ketiga, konteks. Maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang keempat, alur. Bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima informasi tepat tanggap. Yang kelima, budaya. Dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik yang menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Menurut Effendi, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menimbulkan efek tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh si penyampai. Efek yang ditimbulkan oleh komunikasi dapat diklarifikasikan
Yang pertama, efek kognitif, yaitu bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dipersepsi oleh komunikan atau yang berkaitan dengan pikiran atau nalar. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan ditujukan kepada pikiran komunikasi. Yang kedua, efek afektif, yaitu bila ada perubahan pada apa yang dirasakan atau yang berhubungan dengan perasaan. Dengan kata lain, tujuan komunikator bukan saja agar komunikan tahu tapi juga tergerak hatinya. Yang ketiga, efek konatif, yaitu perilaku yang nyata yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan kebiasaan, atau dapat juga dikatakan menimbulkan itikat baik untuk berperilaku tertentu. Dalam arti kita melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang bersifat fisik atau jasmania. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wassalaam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.